Jangankan kita orang lain, ayahnya yang telah membesarkannya, yang bekerja siang dan malam, yang setiap hari bahkan dia lupa membeli pakaiannya demi anaknya yang tercinta. Berapa banyak anak yang durhaka kepada ayahnya. Lantas kalau kita yang berbuat baik kepadanya, kemudian dia lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'd. Para hadirin dimanapun Anda berada, baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab 30 faktor yang menyebabkan seseorang bahagia. Saat ini kita telah memasuki kajian yang ke-6 atau bahagian yang ke-6, di mana Dr. A'id Al-Qarni mengatakan as-sababus sadisu, adapun penyebab yang ke-6 yang menyebabkan seseorang bahagia adalah la tantazir syukran min ahadin. Jangan pernah menunggu ucapan terima kasih dari siapapun. Jadi bila kita berbuat baik karena dengan harapan bahwa orang berterima kasih kepada kita, maka tentu itu akan membuat kita kecewa nanti bila ketika kita telah memberikan kebaikan kepadanya namun tidak dibalas dengan ucapan terima kasih. Jadi bila kamu ingin bahagia, pastikan bahwa seluruh perbuatan baikmu bukan untuk pengakuan dari manusia, tetapi memang murni untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu syair dalam kitab ini disampaikan bahwa may yaf'alil khair, barang siapa yang melakukan kebaikan, la ya'lumu jawaziyahu, tidak akan hilang balasannya. Jadi kalau kita berbuat baik tidak akan pernah lenyap balasannya, karena tentu ada malaikat pencatat amal kebaikan kita. La yadhhabul 'urfu, tidak akan pernah hilang kebaikan bainallahi wan nasi, antara Allah dengan manusia. Mungkin bisa jadi orang tidak menganggap perbuatan baik kita, tetapi kenapa kita lupa bahwa ada utusan Allah yang disebut dengan malaikat yang mencatat amal kebaikan kita itu, yang nanti akan kemudian diberikan balasannya. Khalaqallahu li'ibada, Allah menciptakan hambanya liyadhkuruhu, agar mereka mengingat kepada Allah. Wa razaqallahu, dan Allah memberikan rezeki al-khaliqata kepada makhluknya tadi, liyashkuruhu, supaya mereka bersyukur kepada Allah. Fa'abidal kathiru ghairahu, lantas manusia ciptaan Allah tadi menyembah lebih banyak kepada selain Allah. Wa syakarul ghaliba siwahu, dan dia bersyukur kepada orang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Lianna tabi'atal juhudi, karena sesungguhnya tabiat penentangan, wan nukroni, dan pengingkaran, wal jufai, dan tabiat yang buruk, wa kufronin ni'ami, dan pengingkaran terhadap nikmat-nikmat itu, ghalibatan, mengalahkan ala nufusi, atau menyerang jiwa kita. Jadi kondisi kejiwaan kita senantiasa ada perang untuk selalu bersyukur atau kufur. Begitu yang kita dapatkan informasi yang disampaikan oleh Allah melalui hikayah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau diberikan nikmat yang luar biasa, beliau adalah seorang nabi, rasul Allah yang kaya raya, dan juga dia adalah raja yang kerajaannya bukan hanya meliputi manusia, tapi seluruh makhluk, bahkan hewan, bahkan jin, bahkan angin, bahkan tumbuh-tumbuhan itu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi apa yang beliau sampaikan? Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah, dari Tuhanku. Untuk apa itu Allah berikan karunia kepadanya? Dia baluani a'ashkuru am akfur, agar Allah mengujiku apakah aku menjadi manusia yang bersyukur kepadanya atau kufur terhadap nikmat yang diberikannya. Jadi kalau memang tabiat manusia sudah begitu, Allah saja yang senantiasa memberinya rezeki, Allah saja yang senantiasa memberikannya kehidupan, saja dia lupa untuk mensyukuri, apalagi kita sebagai manusia. Maka di sini beliau katakan, fala tasdum, maka jangan pernah goncang, idza wajadta haula'i, apabila engkau menemukan mereka-mereka ini, qad kafaru jamilaka,
telah mengingkari kebaikanmu. Wa ahraqu ihsanaka, dan mereka melenyapkan atau menghanguskan perbuatan baikmu. Wa nasu ma'rufaka, dan mereka melupakan kebenaranmu atau melupakan sesuatu yang baik darimu. Bal rubbama, bahkan barangkali mereka nasobukal ada, memusuhimu dengan permusuhan-permusuhan. Waromuka bimunjaniqi al-hadaqid dafin, dan bahkan mereka menginginkan denganmu dendam yang terpendam. Ya, la li syai'in, bukan karena sesuatu apapun, illa li annaka ahsanta ilaihim, kecuali karena engkau telah berbuat baik kepada mereka. Jadi sahabat, ya sudahlah, yang penting tujuan kita sebagai manusia adalah tetap menjadi manusia yang baik. Berbuat baik kepada sesama manusia bukan karena mengharapkan ucapan terima kasih atau pengakuan dari manusia itu, tetapi karena kita mengharapkan ridha Allah. Kenapa? Karena kalau kita berharap terima kasih dari mereka, Tuhan yang menciptakan mereka saja mereka bisa lupakan. Apalagi kita, hamba yang sangat lemah, hamba yang tidak punya daya dan upaya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa ma naqamu, dan tidaklah mereka mencela, illa kecuali an aghnahumullah, bahwa Allah telah memberikan mereka cukup, wa rasuluhu, dan rasulnya, min fadlihi, dari karunia-Nya. Jadi karena mereka telah diberikan kebaikan, rasa cukup, kemudian ini yang membuat mereka mencela, mencaci maki Allah dan Rasulnya. Apalagi kita sebagai manusia, tentu dengan perbuatan baik kita jangan dianggap remeh, bahwa tidak semua orang menerima kebaikan kita. Ada orang yang mungkin kita berbuat baik malah dianggapnya buruk, dan itu sudah sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saudara-saudara mungkin yang mendengarkan ini pernah mengalami satu kondisi di mana kita membantu orang, malah kita dianggap sebagai orang yang memanfaatkannya untuk kebaikan diri kita. Padahal niat kita sebetulnya tulus untuk membantunya. Nah, kondisi itu bila kita berbuat baik karena ingin mendapatkan pengakuan darinya, maka ingat, kekecewaan pasti akan menyertaimu, dan tentu orang kecewa tidak akan pernah bahagia. Kita teruskan, watali', dan tela'ahlah dan perhatikanlah sijilal alamil masyhudi, catatan alam yang terbentang ini, catatan kehidupan kita sehari-hari ini. Fa'idha fi fusulihi, maka tiba-tiba kamu akan menemukan dalam fasal-fasalnya qissatu abin, cerita seorang ayah, robba ibnahu, yang telah membesarkan anaknya, wa ghazahu, dan memberikannya gizi, wa kasahu, dan memberikannya pakaian, wa at'amahu, dan memberikannya makan, wa saqahu, dan memberikannya minuman, wa addabahu, dan ayah tadi telah mendidik anaknya, wa 'allamahu, dan telah mengajarkan anaknya, sahirolianama, ayah tadi rela untuk begadang agar anaknya bisa tidur, waja'al yashba'a, dan ayah tadi rela lapar demi anaknya bisa kenyang, wa ta'iba liyartaha, dan ayahnya rela capek demi anaknya mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Tetapi apa yang terjadi? Falamma torro, maka tatkala tumbuh syari bahadal ibni, kumis anak ini, atau ketika dia telah dewasa, wa qawiya sa'iduhu, dan telah menguat lengannya, artinya dia telah mampu untuk bekerja dengan dirinya sendiri, apa yang dia lakukan? Asbaha liwalidihi, dia menjadi untuk ayahnya tadi kal kalbil angkuri, seperti anjing yang galak. Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak pernah mengenali kebaikan orang lain. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak faham tentang bagaimana berbalas budi. Betapa sedihnya seorang ayah yang telah rela mendidik dan membesarkan anaknya. Tetapi setelah dia dewasa, apa yang dia lakukan? Dia malah berubah dari sifat manusianya menjadi hewan yang buas yang memangsa ayahnya itu sendiri. Kemudian apalagi? Istighfafan, malah dia menganggap rendah kepada ayahnya. Izdiroan, dia mencela, mencaci maki ayahnya. Muktan, membenci. Ukukon, durhaka terhadap ayahnya. Sorihon, senantiasa berteriak memanggil ayahnya. Adzaban wabila, menyiksa
dan juga tidak berlaku baik terhadap orang tuanya. Nauzubillah. Banyak kita temukan dalam kehidupan kita. Jangankan kita orang lain, ayahnya yang telah membesarkannya, yang bekerja siang dan malam, yang setiap hari bahkan dia lupa membeli pakaiannya demi anaknya yang tercinta. Berapa banyak anak yang durhaka kepada ayahnya. Lantas kalau kita yang berbuat baik kepadanya, kemudian dia lupa, dari mana alurnya kita harus kecewa terhadap perlakuannya? Allah saja yang menciptakannya dia lupakan. Orang tuanya saja yang membesarkannya dia durhakai. Apalagi kita orang lain. Jadi, la tantazir syukron min ahadin. Jangan pernah menunggu ucapan terima kasih dari seseorang pun bila kamu ingin mendapatkan rasa kebahagiaan itu. Tapi ini disampaikan bukan untuk meninggalkan perbuatan baik. Makanya di sini ala falyahda'illadzina. Maka ingatlah, hendaklah berdamai atau tenang orang-orang uhturiqat yang dibakar atau dihanguskan auraqu jamilihim, catatan-catatan kebaikan mereka, inda mangkusil fitori, bagi orang yang kambuh penyakitnya, wa muhattimil iradati, dan orang-orang yang mematahkan keinginan, wal yahna'u, dan hendaklah mereka santai, hendaklah mereka berdamai, bi'audin, dengan ganti al-masubati pahala, indaman la tanfuzul khazainahu, di sisi zat yang tidak akan pernah habis perbendaharaannya. Jadi jangan pernah kita gelisah, jangan pernah kita resah. Ingat, Allah itu khazanahnya tidak akan pernah habis. Jadi bila kebaikanmu dilupakan orang lain, ingat ada Allah yang akan senantiasa menggantinya. Ini ada satu syair di bagian terakhir. Nampaknya ini agak sangat bagus untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan menjadi bahagian dari cara kita untuk menangkal hati kecewa kita. Apa katanya di sini? Wa'allimhur rimayah. Aku mengajarkannya memanah. Kulla yaumin, setiap hari. Setiap hari diajarin memanah, bagaimana strategi, bagaimana cara agar dia menjadi pandai dalam memanah. Falamma istadda, maka tatkala telah menguat sa'iduhu, pergelangannya, romani, dia malah memanahku. Jadi dulu kita didik dia sebaik mungkin, tetapi setelah dia pandai, dia yang menjatuhkan kita. Dan itu mungkin sudah biasa dalam kehidupan. Bagi kita yang sudah paham tentang fenomena ini, tidak akan pernah kecewa dengan perbuatan manusia lain. Terima kasih, tetaplah berbuat baik, dan jangan pernah mengharapkan terima kasih dari siapapun. Innama nut'imukum liwajhillah. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, sesungguhnya kami memberikan kalian makan karena wajah Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak pernah mengharapkan balasan dan tidak pernah mengharapkan rasa terima kasih. Mudah-mudahan semua kita tetap dalam nuansa kebaikan dan hati kita dikuatkan oleh Allah untuk istiqomah dalam perbuatan baik meskipun kebaikan kita dilupakan oleh orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.